Halo, saya adalah guru kelas 4 di sebuah sekolah dasar yang berada di wilayah kabupaten dengan jumlah siswa sekitar 28 hingga 32 orang per kelas, kemampuan yang beragam, serta latar belakang sosial ekonomi menengah ke bawah. Sekolah kami menggunakan kurikulum Merdeka dengan fasilitas yang cukup memadai seperti proyektor, namun masih terbatas dalam ketersediaan alat peraga matematika standar. Berdasarkan hasil evaluasi pembelajaran dan analisis hasil belajar siswa, salah satu topik yang paling banyak menimbulkan kesulitan adalah pecahan. Banyak siswa mampu menghafal cara membaca pecahan, tapi belum memahami maknanya sebagai bagian dari satu kesatuan. Kesulitan ini berdampak pada kemampuan mereka dalam membandingkan, mengurutkan, dan menyelesaikan soal cerita, bahkan hingga jenjang berikutnya. Atas dasar itulah, kepala sekolah menugaskan saya untuk merancang pembelajaran pecahan yang lebih efektif dengan mengadopsi pendekatan dari kurikulum matematika internasional agar siswa tidak hanya mampu menghitung, tapi juga memahami konsep secara mendalam. Dari beberapa kurikulum internasional yang ada, saya memilih untuk mengevaluasi dua kurikulum, yaitu Cambridge Primary Mathematics dan IB Primary Years Program. Pada bagian ini, saya akan membandingkan dua kurikulum internasional yaitu Cambridge Mathematics dan IB Primary Years Program. Pertama, kita melihat bagaimana masing-masing kurikulum memperkenalkan konsep pecahan berdasarkan konkret, visual, dan abstrak. Dalam Cambridge Primary, konsep pecahan diperkenalkan sebagai sistematis melalui pendekatan konkret, vektorial, abstrak. Siswa mulai dari pengalaman konkret mereka, misalnya membagi kue, pizza, atau kertas lipat menjadi bagian sama. Kemudian mereka berpindah ke representasi visual seperti diagram, lingkaran, model batang, dan garis bilangan. Selain itu, barulah masuk ke perkenalan simbol pecahan secara formal seperti 1/2, 3/4, serta perbandingan dan operasi sederhana. Strukturnya bertahap, jelas, dan terukur dengan latihan berjenjang dari mudah ke kompleks. Sementara itu, IB/PYP konsep pecahan diperkenalkan melalui konteks kehidupan nyata dan pertanyaan pemantik. Pendekatan yang digunakan lebih bersifat inquiry-based learning. Siswa diajak mengeksplorasi konsep bagaimana dari keseluruhan atau bagian dari keseluruhan melalui kegiatan berbagi makanan, membagi kelompok, atau mengukur bahan masakan. Representasi visual tetap digunakan, tetapi tidak selalu berurutan dari konkret ke abstrak secara kaku. Simbol matematika muncul sebagai alat untuk menjelaskan hasil eksplorasi, bukan sebagai titik awal pembelajaran. Selanjutnya, kita bahas kekuatan dan kelemahan masing-masing kurikulum untuk konteks SD di Indonesia. Kekuatan Cambridge adalah strukturnya sangat jelas dan sistematis. Latihan yang bertahap serta sangat cocok untuk siswa Indonesia yang masih membutuhkan banyak penguatan konsep dasar. Namun, kelemahannya adalah ketergantungan pada alat peraga dan buku visual berkualitas yang kadang tidak sepenuhnya tersedia di sekolah dengan fasilitas yang terbatas. Untuk IB/PYP, kekuatannya terletak pada pembelajaran yang kontekstual dan bermakna. Hal ini sangat mendukung pengembangan critical thinking dan komunikasi matematis. Namun, kelemahannya adalah pendekatan ini menuntut guru yang sangat terampil dalam merancang pertanyaan, diskusi, dan asesmen formatif. Tanpa perencanaan yang matang, pembelajaran bisa menjadi kurang terstruktur, dan konsep abstrak seperti pecahan berisiko tidak terbentuk secara kuat. Pada bagian ini, saya akan memaparkan kerangka pembelajaran pecahan yang merupakan sintesis antara praktik terbaik dari kurikulum internasional yaitu Cambridge dan IB/PYP, serta diselaraskan dengan capaian pembelajaran kurikulum Merdeka fase B untuk domain bilangan. Pertama, elemen utama yang saya adopsi dari kurikulum internasional ada 3. Dari Cambridge, saya mengambil pendekatan konkret, pictorial abstrak, yaitu pembelajaran dimulai dari benda nyata, kemudian gambar atau model, dan terakhir simbol matematika. Penggunaan model visual terstruktur, seperti function circles, area model, dan number line untuk memperkuat pemahaman makna pecahan sebagai bagian dari keseluruhan dan sebagai bilangan. Dari IB/PYP, saya mengambil pendekatan inquiry kontekstual,
yaitu memulai pembelajaran dari masalah nyata, seperti berbagi makanan, membuat kelompok atau resep sederhana, sehingga siswa memahami bahwa pecahan adalah alat untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga elemen ini kemudian saya padukan menjadi kerangka pembelajaran yang bermakna dan terstruktur dan tetap sesuai dengan karakteristik siswa SD di Indonesia. Selanjutnya saya hubungkan dengan capaian pembelajaran kurikulum Merdeka fase B, domain bilangan. Dalam CP fase B disebutkan bahwa siswa diharapkan mampu memahami pecahan sebagai bagian dari keseluruhan dan sebagai bilangan, membandingkan dan mengurutkan pecahan sederhana, menyajikan pecahan dalam berbagai representasi, menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah kontekstual. Kerangka yang saya rancang mendukung capaian pembelajaran tersebut dengan cara tahap konkret membantu siswa memahami makna bagian dari satu utuh. Tahap visual membantu siswa membandingkan dan merepresentasikan pecahan. Tahap abstrak melatih siswa menggunakan simbol, garis bilangan, dan operasi sederhana. Kegiatan inquiry kontekstual melatih siswa memecahkan masalah nyata menggunakan pecahan. Dengan demikian, kerangka ini tidak hanya mengejar hasil hitung, tapi membangun number sense dan pemahaman konseptual yang kuat. Berikut adalah peta konsep sederhana urutan pembelajaran pecahan selama 4 pertemuan. Pertemuan pertama, konsep dasar pecahan, bagian dari keseluruhan. Fokusnya memahami bahwa pecahan adalah bagian yang sama dari satu utuh. Aktivitasnya, siswa membagi kertas lipat, roti atau gambar pizza menjadi 1/2, 1/3, dan 1/4. Representasinya, benda nyata menjadi gambar, lalu menjadi simbol pecahan. Tujuannya agar siswa memahami makna pembilang dan penyebut secara konseptual. Pertemuan kedua, representasi dan model pecahan. Fokusnya dalam menyajikan pecahan dalam berbagai bentuk visual. Aktivitas dilakukan menggunakan model lingkaran, persegi panjang, dan garis bilangan. Siswa mencocokkan gambar dengan simbol pecahan. Tujuannya, siswa melihat pecahan sebagai bilangan yang memiliki posisi pada garis bilangan. Pertemuan ketiga, membandingkan dan mengurutkan pecahan. Fokusnya menentukan pecahan yang lebih besar atau lebih kecil. Aktivitas dilakukan dengan diskusi berbasis masalah. Misalnya, siapa mendapat bagian kue lebih besar, menggunakan area model dan number line. Tujuannya, siswa memahami perbandingan pecahan secara visual dan logis, bukan hanya sekedar menghafal. Pertemuan terakhir, keempat, aplikasi kontekstual pecahan. Fokus pada pemecahan masalah nyata, aktivitasnya masalah berbagi, pengukuran sederhana, dan cerita matematika. Siswa menjelaskan strategi mereka secara lisan dan tertulis. Tujuannya agar siswa mampu menggunakan pecahan sebagai alat berpikir dalam kehidupan sehari-hari. Secara keseluruhan, kerangka ini menyatukan struktur konseptual yang kuat dari Cambridge, pendekatan bermakna dan inquiry dari IPPYP, serta selaras dengan tuntutan capaian pembelajaran kurikulum Merdeka fase B. Dengan kerangka ini, pembelajaran pecahan diharapkan tidak lagi bersifat hafalan, tetapi menjadi pengalaman belajar yang konkret, visual, bermakna, dan membangun fondasi matematika jangka panjang bagi siswa. Secara keseluruhan, kerangka ini menyatukan struktur konseptual yang kuat dari Cambridge, pendekatan bermakna dan inquiry dari IBPYP, serta selaras dengan tuntutan capaian pembelajaran kurikulum Merdeka fase B. Dengan kerangka ini, pembelajaran pecahan diharapkan tidak lagi bersifat hafalan, tetapi menjadi pengalaman belajar yang konkret, visual, bermakna, dan membangun fondasi matematika jangka panjang bagi siswa. Selanjutnya, pada bagian ini saya akan memaparkan secara detail desain pembelajaran untuk satu pertemuan, yaitu pertemuan pertama. Tujuan pembelajarannya adalah siswa menjelaskan makna pecahan sebagai bagian dari satu keseluruhan melalui kegiatan membagi benda konkret secara sama besar, menuliskan dan mencocokkan pecahan sederhana seperti 1/2, 1/3, dan 1/4 dari hasil pembagian benda nyata. Tujuan ini terukur karena dapat diamati dari hasil kerja siswa dan penjelasan lisan mereka. Karena fasilitas terbatas, saya menggunakan benda murah dan mudah ditemukan. Kertas lipat atau kertas HVS, gambar atau potongan kue tradisional, spidol dan papan tulis, lembar kerja sederhana.
Alur kegiatan atau flowchart. Dibuka dengan pembukaan, saya memulai dengan cerita kontekstual. Anak-anak, jika kita membeli satu loyang kue lapis dan ingin membaginya sama rata untuk 2 orang, bagaimana caranya agar adil? Saya menunjukkan gambar kue lapis dan bertanya, jika dibagi 2, setiap orang dapat bagian berapa? Jika dibagi 4, bagaimana bentuk potongannya? Tujuan tahap ini adalah membangun rasa ingin tahu dan mengaitkan dengan pengalaman sehari-hari. Kegiatan inti, tahap eksplorasi, siswa bekerja berkelompok. Setiap kelompok mendapat satu lembar kertas berbentuk persegi yang mewakili kue. Mereka diminta melipat dan memotong kertas menjadi 1/2, 1/3, dan 1/4. Selanjutnya tahap visual, setiap hasil potongan ditempel di buku dan digambar ulang dalam bentuk diagram. Saya menuliskan simbol 1/2, 1/3, 1/4 di papan dan menghubungkannya dengan gambar. Tahap selanjutnya adalah tahap abstrak. Saya menjelaskan makna pembilang dan penyebut. Penyebut adalah jumlah bagian sama, pembilang adalah bagian yang diambil. Siswa menuliskan pecahan sesuai potongan yang mereka miliki. Dan yang terakhir adalah penutup. Siswa merefleksi dengan pertanyaan. Apa arti 1/4 dari sebuah kue? Dan mengapa semua bagian harus sama besar? Beberapa siswa diminta menjelaskan dengan bahasanya sendiri. Saya menegaskan bahwa pecahan bukan sekedar angka, tetapi menunjukkan bagian dari satu kesatuan. Konteks yang digunakan adalah makanan tradisional di Indonesia seperti kue lapis, martabak, nasi tumpeng yang dibagi saat acara syukuran. Saya mengaitkan bahwa dalam budaya Indonesia, berbagi makanan harus adil dan konsep keadilan inilah yang menjadi dasar pecahan. Untuk mengukur pemahaman siswa tentang konsep pecahan, saya menggunakan 2 teknik asesmen formatif. Pertama, asesmen observasi dan tanya jawab saat aktivitas berlangsung. Ketika siswa melipat kertas atau membagi kue, saya berkeliling mengamati. Apakah mereka membagi menjadi bagian yang sama besar? Apakah mereka dapat menyebutkan pecahan dengan benar? Misalnya ini 1/4, ini 1/2. Saya juga mengajukan pertanyaan seperti bagian mana yang lebih besar? 1/2 atau 1/4? Mengapa? Dari jawaban lisan atau cara mereka menjelaskan, saya bisa mengetahui apakah konsep sudah dipahami atau masih keliru. Kedua, exit ticket sederhana di akhir pembelajaran. Sebelum pulang, setiap siswa mengerjakan satu soal singkat, misalnya gambarlah satu kue, arsirlah 3/4 bagiannya, dan tuliskan pecahannya. Hasil ini memberi gambaran cepat tentang siapa yang sudah paham, siapa yang masih perlu pendampingan. Terdapat 2 tantangan utama yang mungkin saya hadapi. Tantangan pertama, perbedaan kemampuan siswa yang cukup lebar. Di kelas dengan 28 hingga 32 siswa, ada yang sangat cepat paham tetapi ada juga yang masih kesulitan memahami makna bagian yang sama besar. Tantangan kedua, keterbatasan waktu dan alat peraga. Aktivitas yang konkret membutuhkan waktu dan persiapan. Solusi untuk tantangan pertama adalah menggunakan pembelajaran berkelompok heterogen. Kedua, memberi tugas bertingkat diferensiasi sehingga semua siswa tetap belajar sesuai levelnya. Solusi untuk tantangan kedua adalah pertama, menggunakan alat sederhana dari kertas bekas, gambar atau benda di sekitar kelas. Kedua, merancang aktivitas yang efisien, fokus pada konsep inti, bukan terlalu banyak variasi yang memakan waktu. Sebagai guru kelas 4, insight terpenting yang saya peroleh dari proses merancang pembelajaran ini adalah pemahaman pecahan tidak boleh dimulai dari rumus, tetapi dari makna. Selama ini, banyak siswa kesulitan karena langsung berhadapan dengan simbol 1/2, 3/4, tanpa benar-benar memahami bahwa itu mewakili bagian dari satu kesatuan yang utuh. Dengan memadukan pendekatan konkret visual abstrak dari Cambridge dan pendekatan kontekstual dari IB, saya menyadari bahwa yang pertama, anak belajar lebih dalam ketika mereka melihat, memegang, dan mengalami terlebih dahulu. Kedua, matematika menjadi lebih bermakna ketika dikaitkan dengan budaya dan kehidupan sehari-hari, seperti berbagi makanan atau kebiasaan gotong royong.
Sebagai guru di kelas 4, saya juga belajar bahwa peran saya bukan sekedar menjelaskan di depan, tapi menjadi fasilitator yang aktif, membimbing diskusi, mengamati proses berpikir siswa, dan menciptakan suasana belajar yang aman untuk mencoba dan salah. Dengan pendekatan ini, saya berharap konsep pecahan tidak lagi menjadi momok, tetapi menjadi fondasi kuat bagi siswa untuk melanjutkan pembelajaran matematika di jenjang berikutnya. Terima kasih.